Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Dwi Wahyu Cetitiningrum di video magang 3 dengan materi menentukan akar persamaan polinomial. Yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bagi semuanya, kita mulai absen dulu ya sambil nunggu yang lain. Aliat Madafa? Belum. Alisa Salsabila? Absen belum, Kak. Audi Aulia? Audi Aulia tadi ada? Audi? Itu ada deh, Kak. Iya, tadi ada. Lewat mana lah enggak? Alvinda itu aja. Sekarang on camera ya. Itu bagian apa lagi juga ya. Iya. Alvinda Ayu? Hadir, Kak. Risa Dewi? Hadir Kak. Vincentius Christabel? Hadir, Kak. Violeta Insyira? Violeta lagi masuk aja. Laptopnya bermasalah Kak, tadi dia bilang dia agak telat masuk. Yohanes Trisetia? Hadir, Kak. Ada yang belum di absen? Ada yang lewat? Yang beberapa tadi belum masuk. Bagus, Kak. Bagus. Dinda hadir Kak. Ya, enggak itu aja. Taufik juga, Kak. Muhammad Taufik itu dia di chat tapi belum. Udah berarti ya? Udah semua ya? Iya, itu aja, Kak. Banyak itu, udah tinggal dikit lagi kan, udah 29 gitu. Iya Bu, tinggal dikit. Saya Ibu sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di pagi. Semangat pagi semuanya ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya kan. Ini di Ibu 30 berarti ada 6 lagi yang belum hadir ya. Mudah-mudahan segera join. Di sini hari ini ada Bu Ayu, dosen dari KDI ya kan. Jadi semoga kamu bisa ikutin pelajaran hari ini. Jadi Pak Dwi, Pak Dwi ya sudah terbalik Pak Dwi sama Anissa padahal cuma dua itu terbalik. Kak Dwi ya kan akan mempresentasikan materi kita itu masih polinomial atau suku banyak ya. Jadi kalau matematika minat itu materinya cuma 2 satu semester Bu Ayu ini ya. Jadi cuma lingkaran sama suku banyak. Jadi kamu sebetulnya nilainya itu harusnya sebetulnya bagus karena materinya cuma sedikit dibanding wajib. Kalau wajib kan ada 5 ya kan, wajib 5. Nah ini cuma 2 dengan jam yang sama ya kan. Jadi otomatis kamu kan lebih sering ketemu ya, sering dibahas. Jadi minimal usahakan nilai bagus. Itu bilang bolak-balik ya, kamu minimal nilai harus sekarang itu minimal B itu 83 aja baru B. Jadi kamu nilai harus di atas 85 lah minimal tuh. Jadi kamu kalau ulangan, kalau target minimal 85. 85 itu kan baru B. Kalau A itu berapa? 91. Jadi sekarang ini kan PJJ kan sebetulnya lebih enak gitu ya, lebih enak untuk mendapat nilai bagus ya. Jadi selamat datang untuk Bu Ayu ya Bu. Ya inilah Bu kondisi anak-anak, tapi alhamdulillah sih anak-anak masih bisa ngikutin ya kan, masih alhamdulillah sebetulnya sih gitu. Anak-anak masih bisa ngikutin, masih enjoy ya walaupun agak telat sedikit ya, kita malu ya Bu ya. Ini udah 31 berarti kan masih kurang 5 ya, alhamdulillah lah udah berjalan 15 menit, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Sekarang silahkan Bu Ayu mau kasih Bu Ayu nanti aja komentar terakhir. Ayo nak ya, silakan ya, dilanjutkan aja dulu. Ya, ayo silakan Kak. Ya baik. Tadi kan kakak udah absen ya. Ada yang baru masuk lagi kah? Di sini 31 5 lagi. Absen nanti aja ditunda. Ya, nanti aja okay. Kak. Tapi tadi ada kok beberapa. Saya udah Ya, siap. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita doa dulu ya seperti biasa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, kakak share screen materinya ya. Ya, Kak.
materinya kita masih sama ya, polinomial, tapi submaterinya yaitu teorema sisa dan juga teorema faktor. Kita jelasin dulu tujuan pembelajarannya. Di sini yang pertama yaitu dapat memahami teori sisa dengan pembagian linier dan juga kuadrat. Yang kedua, dapat memahami teorema faktor dengan pembagi linier dan juga kuadrat. Yang pertama, di sini submateri yang akan kita pelajari pastinya yang pertama teorema sisa dan yang kedua yaitu teorema faktor. Nah, teorema sisa dan teorema faktor ini berlandaskan dengan satu konsep, yaitu fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Fx merupakan yang dibagi, px merupakan pembaginya, hx yaitu hasil bagi, dan juga sx yaitu sisa pembagian. Pertama di sini ada teorema sisa yang bunyinya yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh x plus k adalah s sama dengan f dalam kurung negatif k, atau sisanya yaitu f negatif k. Di sini ada contoh yang pertama yaitu tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 5 oleh x min 1. Yang jawabannya untuk mencari sisa pembagian dari polinomial x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5 oleh x min 1, yaitu caranya pembaginya kita buat sama dengan 0 dulu. Di sini x min 1 pembaginya kita buat sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Terus nilai x sama dengan 1 ini kita substitusikan ke dalam fungsi polinomialnya yang x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat negatif 5. Nilai x-nya kita ganti dengan 1. Jadi s sama dengan 1 pangkat 4 dikurang 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 4 dikali 1 pangkat 2 dikurang 5. 1 pangkat 4 hasilnya 1. Negatif 2 dikali 1 pangkat 3 hasilnya negatif 2. 4 dikali 1 pangkat 2 hasilnya positif 4 dikurang 5. 1 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 5 hasilnya negatif 2. Jadi sisa pembagian dari polinomial x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 5 oleh x min 1 adalah negatif 2. Dari sini ada yang mau ditanyain? Jauh ini tidak. Oke, kita lanjut ya. Terus ada bunyi teorema kedua, yaitu sisa pembagian polinomial fx oleh ax plus b adalah s sama dengan f dikali min b per a. Kita lanjut ke contoh. Di sini ada tentukan sisa pembagian polinomial x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat plus 3 oleh 2x plus 3. Caranya sama, pembaginya ini kita buat sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi 2x plus 3 sama dengan 0. Nilai x sama dengan negatif 3 per 2. Terus nilai x-nya ini kita substitusikan ke dalam fungsi fx. Yang x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat plus 3. X-nya diganti dengan negatif 3 per 2. Maka nilai s-nya itu sama dengan negatif 3 per 2 dipangkatkan dengan 3 dikurang 2 dikali negatif 3 per 2 dipangkatkan 2 ditambah 3. Negatif 3 per 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 27 per 8. Negatif 2 dikali dengan negatif 3 per 2 pangkat 2 yaitu negatif 9 per 2 ditambah dengan 3. Nah, kita samakan penyebutkan per 8 semuanya. Jadi yang minus 27 tetap kita tulis. Terus 8 dibagi 2 4 dikali 9 hasilnya negatif 36. Terus 8 kali berapa? 8 dikali 3 hasilnya 24. Maka sisanya negatif 27 per 8 dikurang 36 per 8 ditambah 24 per 8 hasilnya yaitu negatif 39 per 8.
Jadi sisa pembagian dari polinomial x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3 oleh 2x plus 3 adalah negatif 39/8. Di sini ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini tidak ada Kak kalau saya. Tidak ada Kak. Yaitu teorema ketiga bunyinya sisa pembagian polinomial fx oleh x dikurang a dikali dengan x dikurang b adalah S sama dengan px plus q dengan nilai fa-nya sama dengan pa ditambah q dan fungsi fb-nya itu sama dengan pb ditambah dengan q. Jadi teorema 3 ini untuk pembagi bentuk kuadrat. Di sini ada contohnya. Diketahui suatu polinomial fx jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8. Jika polinomial fx dibagi dengan x min 4 akan bersisa negatif 4. Tentukan sisa pembagian polinomial fx oleh x kuadrat dikurang 2x min 8. Cara menjawabnya masih sama, kita pembaginya kita buat sama dengan 0 dulunya. Di sini kan pembaginya ada x plus 2 sama x min 4. Berarti x pertamanya sama dengan negatif 2. Yang x min 4, nilai x-nya sama dengan 4. Terus dari pernyataan di soal, jika dibagi x plus 2 akan bersisa 8, maka kita tulis f nilai x yang x plus 2 itu kan negatif 2, berarti f min 2 itu sama dengan 8. Terus yang pernyataan kedua kita lihat, jika polinomial fx dibagi dengan x min 4 akan bersisa minus 4. Nah, x min 4 itu kan nilai x-nya sama dengan 4, berarti kita tulis f4 sama dengan negatif 4. Nah, dari hasil ini kita permisalkan jika pembaginya ini kan x kuadrat dikurang 2x min 8. Kita buat pemfaktoran, di mana hasil pemfaktorannya yaitu x plus 2 dengan x min 4. Nah, untuk sisa dari pembagian kuadrat ini kan s sama dengan px plus i. Maka nilai x dari yang pembaginya yang x plus 2 sama x min 4 kita buat menjadi bentuk s sama dengan px plus i. Berarti nilai x yang pertama yaitu x sama dengan negatif 2. Berarti p diganti x-nya negatif 2 ditambah i sama dengan 8. Berarti hasilnya negatif 2p plus i itu sama dengan 8. Ini persamaan pertama. Terus untuk yang kedua, pembagi 2 x min 4. Berarti nilai x-nya sama dengan 4. Kita substitusikan ke s sama dengan px plus q. Berarti p dikali 4 ditambah i sama dengan negatif 4. Jadi hasilnya 4p ditambah i sama dengan negatif 4. Itu untuk persamaan yang kedua. Cara selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dengan persamaan kedua. Persamaan satunya yaitu negatif 2p plus i sama dengan 8. Persamaan keduanya 4p plus i sama dengan negatif 4. Yang kita eliminasi terlebih dahulu apa nih? I-nya kan ya? Kita kurangin, berarti negatif 2p dikurang 4p sama dengan negatif 6p. Q dikurang Q habiskan ya. Jadi tinggal 8 dikurang negatif 4 sama dengan 12. Nilai P berarti sama dengan negatif 2. Nah, kita udah dapat nilai P-nya negatif 2. Jadi tinggal kita substitusikan aja. Hilang lagi. Substitusikan nilai P-nya. Berarti ke misalkan ke 4P. 4P plus Q sama dengan negatif 4. Nilai P-nya tadi min 2. Min 2 plus Q sama dengan negatif 4. Berarti ini negatif 8 plus Q sama dengan negatif 4. Nilai Q-nya berarti sama dengan 4. Nah, dari ini sisanya kan sama dengan 4x plus Q. Berarti kita substitusikan nilai P dan Q-nya ke Px plus Q-nya. Berarti S sama dengan nilai P-nya itu negatif 2, berarti negatif 2x, dan nilai Q-nya yaitu 4, jadi plus 4. Maka sisa pembagian dari fx, x plus 2 dikali dengan x min 4 adalah negatif 2x plus 4. Sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada Kak dari saya. Tidak ada Kak. Yang lainnya udah pada paham? Ya guys, yang lainnya ada yang mau tanya nggak ke Kang Materi? Nggak ada ya. Yaudah, kita di teorema faktor ini juga ada bunyi teoremanya, yaitu
X dikurang A faktor dari fx. Balik ke teorema sisa yang tadi, yang pertama. Jika dan hanya jika nilai fk-nya itu sama dengan 0. Kita lari ke contoh aja biar kalian paham ya. Di sini salah satu faktor polinomial 2x pangkat 3 plus ax kuadrat min 11x plus 6 adalah x plus 2. Tentukan faktor lainnya. Berarti dari yang diketahui salah satu faktornya yaitu x plus 2 kita buat sama dengan 0. Maka nilai x-nya itu sama dengan negatif 2. Terus kita substitusiin juga ke nilai fx-nya ke 2x pangkat 3 plus ax kuadrat min 11x plus 6. Nah, nilai f, kalau teorema faktor itu kan syaratnya nilai fk itu sama dengan 0. Berarti nilai f negatif 2 itu sama dengan 0. Maka disubstitusikan ke fungsi fx, jadi 2 dikali negatif 2 pangkat 3 ditambah a dikali dengan negatif 2 pangkat 2 dikurang 11 dikali dengan negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Cara teorema faktor itu harus sama dengan 0. Terus 2 dikali negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif 16. A dikali dengan negatif 2 kuadrat hasilnya plus 4a. Negatif 11 dikali dengan negatif 2 hasilnya yaitu plus 22 plus 6 sama dengan 0. Maka didapat nilai 4a itu sama dengan negatif 12. Maka a sama dengan negatif 3. Nah, tadi kan a-nya masih berbentuk a. Terus kita sudah dapat nilai a-nya itu a sama dengan negatif 3. Berarti kita ganti nilai a-nya menjadi negatif 3. Sehingga persamaannya menjadi 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 11x plus 6. Terus kan salah satu faktornya x plus 2. Berarti kita cari pembagian dari fx ini dibagi dengan x plus 2 menggunakan caranya itu bebas. Kalian bisa pakai faktor Horner ataupun bersusun. Tapi di sini saya menggunakan cara Horner. Tapi kan x plus 2 itu kita buat sama dengan 0 kan x-nya minus 2. Terus kita tulis koefisien dari fx-nya dari derajat tertinggi sampai dengan konstanta. Berarti kan derajat tertingginya 3 itu 2, derajat 2 yaitu negatif 3, derajat satunya negatif 11, dan konstantanya yaitu 6. Seperti cara yang sebelumnya yang kita sudah pelajari, berarti kan nilai 2-nya ini kita turunkan jadi 2. 2 dikali negatif 2 negatif 4. Negatif 3 ditambah negatif 4 Negatif 7. negatif 7. Negatif 7 dikali negatif 2 14. Negatif 11 ditambah 14 3. 3 dikali negatif 2 6. 6 ditambah negatif 6 0. 0. Nah, karena sisanya dia 0 berarti dia benar salah satu dari faktor fx-nya. Terus cara kedua kita cari, karena di sini kita lihat nih konstanta atau suku tetapnya yaitu 3, berarti kita cari faktorisasi dari 3. Faktorisasi dari 3 itu kan bisa aja plus minus 1 dikali juga dengan plus minus 3. Terus ini tuh pakai cara coba-coba. Jadi ketika kalian misalkan dicoba hasilnya itu kalian coba dengan misalkan dicoba dengan hasilnya 1 plus 1, berarti kan 2 diturunin 2 dikali 1 2 negatif 7 ditambah 2 Min 5. negatif 5 dikali 1 Min 5. min 5 min 3 ditambah negatif 5 Min 2. min 2. Nah, min 2 ini kan bukan sisanya bukan sama dengan 0. Maka dia bukan faktor lainnya. Terus kita coba lagi berarti yang lain di sini misalkan. Kita coba dengan 3 misalkan. Berarti kan 2 negatif 7 3 ini 0. Kan ini sisa awal ya. Terus 2-nya kita turunin. 2 dikali 3 6. 6. Negatif 7 dikali 6 negatif 7 ditambah 6 Min 1. minus 1. Minus 1 dikali 3 Minus 3. minus 3. 3 ditambah minus 3 0. Nah, karena dia sisanya itu 0, berarti dia termasuk ke dalam faktor lainnya. Berarti yang satu ini bukan termasuk kayak gitu. Jadi kalau teorema faktor kalian harus coba-coba tuh sampai hasilnya itu harus
syaratnya FK-nya itu 0 atau sisanya ini 0. Berarti yang memenuhi itu kan nilai 3 kan ya. Nilai 3 ini memenuhi kan tadi ya, sisanya yaitu 0. Berarti faktor lainnya dari 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 11x plus 6 oleh x plus 2 yaitu di sini x kan sini 3. Berarti nilai x-nya kalau dibuat berarti x min 3 kan ya. Terus di ini juga merupakan faktor lainnya, berarti 2-nya ini menunjukkan nilai x. Berarti 2x negatif 1 gitu. Ini ada yang mau ditanyain dari teorem faktor? Sejauh ini belum ada Kak. Nggak ada. Oke, kita coba ya kalian. Contoh soal di sini ada salah satu faktor polinomial 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah px plus 3 adalah x plus 1. Tentukan faktor lainnya. Yang pertama kita apain? Dari faktornya Dulu. ya, jadi x plus 1 itu sama dengan 0. X sama dengan Yang 1. minus 1. Selanjutnya nilai x nya ini kita substitusikan kan, berarti kan nilai faktor berarti f negatif 1 itu sama dengan 0. F minus 1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3. kurang 5 kali 1 pangkat 3. plus p kali minus 1 plus 3 sama dengan 0. Ya kan, syaratnya harus sama dengan 0 kalau faktor. Jadi 2 dikali negatif 1 pangkat 3 2 min 2, negatif 5 dikali negatif 1 pangkat 2 min min 5, p dikali negatif 1 min p plus 3. 3 sama dengan 0. Berarti minus 2 dikurang 5 plus 3 hasilnya minus 4 min p sama dengan 0. P nya sama dengan negatif Negatif 4. 4. Nah, berarti kan kita udah tahu nih nilai p nya itu negatif 4. Berarti fungsi fx nya 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat, p nya negatif 4x plus 3. Terus mau kita coba pembagiannya menggunakan cara mengenal ya kan? Berarti koefisiennya berapa? 2 negatif 5 negatif 4 plus 3. Nilai ininya berarti x nya negatif 1. Ini 2 nya kita turunin jadi 2 dikali negatif 1 min 2 minus 5 ditambah negatif 2 minus 7 dikali negatif 1 7 negatif 4 ditambah 7 3 dikali negatif 1 min 3 ditambah negatif 3 0. Terus kita lihat konstantanya di sini, konstantanya itu 3. Berarti faktorisasi dari 3 yaitu bisa aja plus minus 1 atau plus minus 3. Oke, cara coba-coba mau yang dicoba apa dulu nih? Misalkan di sini ya, ini kita coba dulu. Kalau misalkan nilai x nya itu negatif 3, berarti kita tulis koefisiennya 2 negatif 7 dengan 3. Berarti 2 nya kita turunin aja kan ya, 2 dikali negatif 3 min 6 minus 7 ditambah negatif 6 negatif 13 ya kan ya. Negatif 13 dikali negatif 3 berapa? 39 tambah 3 22. Nah, karena sisanya ini bukan 0 berarti dia ini bukan faktornya. Terus kita coba lagi. Kalau misalkan kan faktorisasi plus minus 3, kita coba dengan 3. 2 negatif 7 3. 2 nya kita temuin aja. 2 dikali 3 berapa? Nah, negatif 7 ditambah 6 min 1 dikali 3 min 3 ditambah negatif 3 0. Nah, karena ini sisanya 0 berarti dia termasuk faktor. Berarti kita masukkan di sini nilai x nya itu 3. 2 dikali 3 6, negatif 7 ditambah 6 min negatif 1, negatif 1 dikali 3 negatif 3, dan sisanya 0. Berarti faktor lainnya karena x nilai negatif 1 itu kan sama jadi x plus 1 kan ya, sudah termasuk faktor, sehingga faktor lainnya 3x sama dengan 3. Berarti kalau dibuat itu x nya berapa? Berarti kan x sama dengan 3 itu sama aja x min 3 nya. Terus dari yang hasil ini sisanya 2 nya ini menunjukkan nilai x, berarti x min 1. Berarti faktor lainnya dari 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat plus px plus 3 adalah x1, x plus 1, dan juga x min 3 dan 2x min 1. Sampai itu tadi mau ditanyain? Tidak ada kan? Nah, jadi kalau faktor ingatnya itu sisa pembagiannya itu harus 0. Kalau bukan 0 kayak yang negatif 3 ini, dia berarti bukan faktornya. Berarti kalian harus cari sampai dengan menemukan nilai sisanya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Berarti kita ulas ya. Kalau misalkan tadi teorema sisa pertama untuk x min k berarti sisanya apa? Berarti sisanya menunjukkan apa? S-nya itu sama dengan F dikurang min K. Terus yang kedua, teorema sisa yang kedua, jika
fx-nya itu dibagi dengan ax plus b, maka nilai sisanya f min b per a. Ya, min b per a. Terus untuk yang teorema sisa yang ketiga, ketika dibagi dengan nilai kuadrat, maka sisanya berbentuk e sama dengan px plus i. Px plus i. Kalau teorema faktor, syarat wajibnya itu nilai fk-nya itu sama dengan 0. Ya. Ada yang mau ditanyain yang lainnya dari materi yang tadi? Oke, nggak ada, udah. Ada nggak? Taufik? Nggak ada ya? Ya, materinya udah sih sampai sini aja. Terus tadi ada yang baru masuk. Kak? Revalina hadir, Kak. Revalina. Iya, Revalina aja ya? Iya, Kak. Iya. Udah sih Bu, ada yang mau disampaikan Bu Lestari? Ibu masih di mute. Chat ada Alsya, Kak. Absennya udah semua ya nak ya. Alhamdulillah. Yang nggak hadir berapa? Aduh, Ini masih ada yang ya nanti aja dulu. iya. Ya Ibu juga mengucapkan terima kasih ya, terima kasih. Pak Dwi sepertinya sudah mulai lancar ya kan? Sepertinya sudah mulai lancar. Kok putus-putus lagi. Emang kita kalau pakai yang Zoom itu, ini alhamdulillah anak-anak tuh lebih kreatif ya anak-anak ya. Kan anak-anak kemarin udah bilang pakai yang unlimited. Yang unlimited itu harus pakai akun dinas. Kalau Ibu kan punya akun dinas, bisa. Kalau kamu mungkin ya masih nggak bisa, tapi anak-anak untuk kreatif dia bisa di sendiri itu anak-anak ya. Jadi terima kasih Mahen ya, semua Mahen sama teman-temannya sukses yang sudah banyak membantu, memotivasi teman-temannya, yang menghalu-halu temannya ya. Semoga kita doakan Mahen sukses dia ikut OSN biologi ya. Jadi kalau dari Ibu alhamdulillah udah bagus ya. Kalau dari Ibu ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah dengan semangat mengikuti pelajaran hari ini. Walaupun gurunya juga mondar-mandir ini ya. Jadi sampai hari Selasa itu jadi kakak kelas 12 itu adalah ujian sekolah. Jadi mungkin guru-gurunya nanti juga mondar-mandir ya, ada cuma kasih tugas mandiri ya. Soalnya kalau dulu kan libur. Nah, kalau kamu kan sekarang memang di rumah terus ya kan, langsung jadi libur kan, jadi dia tetap berjalan. Kita dari dinas ya. Mungkin dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ayu ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran seperti yang tadi Bu Lestari bilang ya, sudah bagus. Alhamdulillah teman-teman. Suara saya bagus ya? Ada putus-putus Bu. Putus-putus ya? Iya. Apa laptop saya nih laptop udah jadi. Karena udah Sinyalnya kayak jadi jelek. mulai. Oke. Ya, secara keseluruhan sudah bagus. Alhamdulillah teman-teman juga sudah aktif. Ya, nanti untuk pembicaraan lebih lanjut nanti akan disampaikan nanti ya. Ini karena sinyalnya juga jelek kayaknya. Jadi nggak Kita di luar aja. sampaikan ya. Suaranya jadi putus-putus. Sukses dan sehat terus untuk semuanya ya. Iya, sehat juga Bu. Ibu kita foto bersama Foto aja dulu kali ya, nggak Bu. buka Iya, nak. dibuka dulu Nah, semuanya. fotonya selalu kameranya. dua nak, yang ada slide-nya satu, Iya. yang baru bapak temennya bisa mau foto siapa Semuanya. nak? On cam ya. Yang ada Terima kasih semuanya ya. yang ada slide-nya udah. Udah tadi pertama Bu. Oke. Ya. Ya. Makasih Kaila ya sudah Oke, bantu. Bu. Ya. Terima kasih semuanya. Nah, kasih tugas di ini nggak? Dikasih Bu di DC. Bisa banyak-banyak deh lagi. Iya. Cuma 5 doang. Oh iya, tiga tuh nak. Oh, cuma tiga kan, enak kan. Ya udah, alhamdulillah.
Assalamualaikum Bu Ayu, makasih ya Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Terima kasih Bu. Boleh lihat ini. Iya, boleh. Silakan ini kalau mau lihat boleh. Ya, jangan lupa dikerjain ya tugasnya di GC. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin live duluan ya Bu. Oh iya, silakan itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.